Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Kalkulus 2. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Dalam hal ini menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, yang pertama kita pahami dulu apa itu maksimum dan minimum ya. Jadi misalkan ada sebuah selang S, domain, jadi himpunan S itu adalah domain fungsi f ya, yang mempunyai titik C. Nah, kalau FC ya, nilai fungsi C lebih besar dari semua X yang lainnya, nilai fungsi X yang lain, maka FC itu dinamakan nilai maksimum. Jadi kalau dia nilai yang terbesar, maka dia nilai maksimum. Sebaliknya, kalau FC ya, nilai fungsi C yang tadi itu lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi X di tempat lainnya ya, maka FC itu adalah nilai minimum. Nah, kalau FC itu adalah berupa nilai maksimum atau dia adalah nilai minimum, maka nilai fungsi C itu dinamakan nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu kalau dia maksimum atau kalau dia minimum. Nah, itu mengenai maksimum dan minimum ya. Nah, sekarang nilai ekstrim yang tadi, nilai maksimum atau nilai minimum ya, itu pasti terletak pada titik kritis. Nah, apa itu titik kritis? Titik kritis itu bisa berupa salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, kalau dia berada di ujung interval. Interval itu misalnya X-nya dari min 2 sampai 4. Berarti ujungnya adalah minus 2 dan 4. Itu ujung interval ya. Yang kedua, dia adalah titik stasioner ya. Jadi titik kritis yang kedua adalah kalau dia berupa titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik C di mana turunan pertamanya C itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau turunannya 0 berarti itulah titik stasioner. Yang ketiga adalah titik singular. Nah, titik singular itu adalah titik di mana turunan pertamanya tidak ada. Jadi kalau tidak ada turunannya berarti tidak ada titik singular. Jadi soal-soal yang saya berikan nanti ini selalu ada turunannya karena kita belajar mengenai turunan ya. Jadi selalu ada turunannya. Kalau turunannya ada berarti titik singularnya yang tidak ada ya. Jadi perhatikan baik-baik ini. Kalau turunannya ada, maka titik singularnya tidak ada. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa soal-soal yang saya berikan nantinya itu pasti turunannya ada. Nah, jadi kalau turunannya ada, berarti tidak usah dicari yang nomor 3 ini. Tidak usah dicari titik singularnya ya. Oke, nah sekarang kita melangkah bagaimana prosedur menghitung nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, langkah yang pertama adalah kita cari dulu titik-titik kritis dari fungsi f. Yang mana itu tadi titik kritis? Pertama titik ujung interval, kedua titik stasioner, ketiga titik singular. Nah, karena titik singularnya tidak ada, maka kita cuma cari dua. Titik ujung interval dan titik stasioner. Oke, langkah yang kedua adalah kita menghitung ya, kita menghitung nilai dari fungsi f pada setiap titik kritis. Ya, jadi kita hitung nilai fungsinya berapa nilainya. Jadi kalau sudah didapat nih x-nya, maka kita hitung f-nya. Ya. Jadi titik kritis itu x-nya ya, titik-titiknya. Oke. Kalau kita sudah dapatkan nilai-nilai f, maka nilai fungsi f yang terbesar itulah nilai maksimum yang tadi ya. Nilai fungsi f yang terkecil itulah nilai minimum. Jadi dari semua nilai f yang didapat nanti, yang terbesar itu maksimum, yang terkecil itu minimum. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi min x kuadrat tambah 3x tambah 4 dari selang minus 3 sampai 3. Jadi ujung intervalnya inilah minus 3 dan 3. Jadi kita sudah dapat dua titik kritis ya, yaitu minus 3 dan 3. Oke, ini ujung interval. Nah, kalau sudah didapat titik kritisnya minus 3 dan 3,
langkah kedua tadi hitung langsung nilai F-nya. Jadi kalau X-nya minus 3, maka ya, jadi kalau X-nya minus 3, maka ini X-nya minus 3 ya, yang ujung interval. Ini minus 3, maka minus 3 ini kita masukkan ke dalam sini. Ganti semua X-nya, ya, ganti semua X-nya menjadi minus 3. Jadi minus X kuadrat berarti minus 3 kuadrat tambah 3X tambah 3 kali min 3, X-nya min 3 tambah 4 tambah 4. Maka hasilnya adalah minus 3 pangkat 2 positif 9. Ada minus di depannya menjadi negatif 9. 3 kali min 3 min 9. Berarti min 9 tambah min 9 berarti tambah ketemu kurang menjadi kurang. Jadi min 9 kurang 9 ditambah 4. Min 9 kurang 9 min 18 ditambah 4 hasilnya adalah minus 14. Ya. Nah, titik kritis yang kedua adalah ini tadi positif 3. Karena ujung intervalnya ada 2, min 3 dan 3. Ya. Nah, kita masukkan lagi seperti cara tadi, tapi ganti X-nya menjadi 3. Jadi ganti ini X-nya menjadi 3. Ya. Jadi min X kuadrat, min 3 kuadrat, tambah 3X, tambah 3 kali 3, tambah 4 ini. Ya. 3 kuadrat 9, ada minus di depannya berarti minus 9. 3 kali 3 9, min 9 tambah 9 0, habis. Ditambah 4, 0 tambah 4 ya 4. Ya. Nah, itu yang pertama, titik ujung interval. Yang kedua, titik stasioner, yaitu titik di mana turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita cari turunannya ini. Kita sudah belajar turunan minggu kemarin. Jadi turunannya min X kuadrat. Itu adalah min 2X. Tambah turunannya 3X, yaitu 3. Tambah turunannya 4, 0. Tidak perlu. Berarti F aksennya itu adalah min 2X tambah 3. Nah, turunan pertama kita samakan dengan 0. Ya. Turunan pertama ini kita samakan dengan 0. Oke. Nah, kita dapatkan min 2X tetap di sebelah kiri, plus 3 kita pindahkan ke kanan, jadinya seperti ini. Min 2X sama dengan minus 3. Plus pindah tempat menjadi minus. Maka, karena di sini adalah min 2 kali X, kali pindah tempat, jadi min 2-nya ini kita mau pindahkan ke sebelah kanan, berarti kali pindah tempat menjadi bagi. Maka X sama dengan minus 3 bagi minus 2. Minus bagi minus positif. 3 bagi 2 adalah 1,5. Nah, kita sudah dapat nilai X. Inilah titik kritis. Ini titik kritis yang ketiga. Ya, titik stasioner. Maka langkah berikutnya sama seperti tadi, masukkan nilai X ke dalam Fx. Ingat langkah keduanya adalah menghitung nilai F. Ya, jadi ganti X-nya di sini menjadi 1,5. Maka hasilnya minus X kuadrat minus 1,5 pangkat 2 tambah 3X tambah 3 kali 1,5 ditambah 4. Ya. Nah, 1,5 pangkat 2 itu 2,25. Ada minus berarti minus ya. Ini ada 5-nya di sini ya, minus 2,25. 3 kali 1,5 4,5. Jadi 2,25 tambah 4,5 positif 2,25 ditambah 4. Ini minus ya, ditambah 4,5. Jadi ditambah 4 hasilnya 6,25 ya. Jadi kita sudah lihat 3 nilai F, yaitu min 14, 4, dan 6,25. Nah, titik kritis yang ketiga saya sudah sampaikan tadi, kita tidak perlu cari sebenarnya titik singular ya. Karena turunan pertamanya selalu ada, ini turunan pertamanya ada, maka titik singular yang tidak ada ya. Titik singularnya tidak ada. Oke. Kalau begitu kita tinggal melihat dari 3 nilai ini, min 14, 4, dan 6,25, mana yang terbesar? Itulah nilai maksimum. Yang terbesar adalah 6,25.
Jadi maksimumnya adalah 6,25. Yang terkecil mana antara min 14, 4, dan 6,25? Tentu yang terkecil adalah minus 14. Maka nilai minimumnya adalah minus 14. Ya, jadi maksimumnya 6,25, minimumnya minus 14. Kita ambil satu contoh lagi supaya lebih paham. Oke, tentukan nilai maksimum dan minimum dari f(x) sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Selangnya dari minus 1/2 atau min 0,5 sampai 2. Berarti titik kritis yang pertama adalah min 1/2 ujung interval ya, dan 2. Oke, jadi ujung intervalnya min 1/2, masukkan min 1/2 itu sama aja dengan minus 0,5, masukkan ke dalam sini. Minus 2 kali min 0,5 pangkat 3 tambah 3 kali min 0,5 pangkat 2 ya. Nah, hasilnya adalah 1. Nih, bisa Anda hitung pakai kalkulator. Min 0,5 pangkat 3 min kali min kali min kembali min ya. 0,5 kali 0,5 kali 0,5 dapatnya 0,125 dikali minus 2. Minus kali minus positif, jadi positif 0,25. Min 0,5 pangkat 2 min kali min positif 0,5 kali 0,5 0,25 dikali 3 dapatnya 0,75. 0,25 tambah 0,75 1 ya. Jadi nilai F yang pertama adalah 1. Nah, selanjutnya X-nya 2. Ini ujung interval yang kedua, yaitu 2. Nah, masukkan ke dalam sini. Min 2 kali 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 pangkat 2. Ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8 kali min 2, min 16. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Min 16 tambah 12, yaitu minus 4. Jadi kita sudah dapatkan dua nilai F, yaitu 1 dan minus 4. Nah, selesai ujung interval, langkah yang kedua adalah cari titik stasioner. Ingat, titik stasioner itu titik di mana turunan pertamanya ini sama dengan 0. Nah, apa turunannya? Min 2x pangkat 3. Ingat, pangkat dikali ya. 3 kali min 2, min 6. X tinggal pangkat 2. Jadi ini min 6x pangkat 2. Kalau turunannya 3x pangkat 2, 2 dikali 3, 6. X-nya tinggal pangkat 1, berarti 6x. Jadi turunannya ini adalah min 6x kuadrat tambah 6x. Nah, itu yang kita cari nilai X-nya. Nih, min 6x kuadrat tambah 6x. Turunan pertama sama dengan 0. Oke, jadi caranya kita faktorkan. Sama-sama ada 6x-nya, maka kita keluarkan min 6x sama dengan min 6x kali x min 6x kuadrat. Min 6x kali min 1 positif 6x. Maka kita dapatkan min 6x sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Ya, seperti ini kan. Ini pelajaran SD ya, SMP ya. Min 6x sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Kalau min 6x sama dengan 0, min 6 kali berapa dapat 0? Berarti x-nya pasti 0. Kalau berapa dikurang 1 hasilnya 0. Berarti kita dapatkan X-nya 0 dengan X-nya 1 nih. 1 kurang 1 kan 0. Jadi ada dua titik stasionernya. Kalau yang soal pertama tadi kita cuma dapat satu titik stasioner. Nah, di sini ada dua titik stasioner. Maka dua-duanya kita masukkan. Ya. Untuk X-nya 0. Hitung F0-nya. Yaitu tadi min 2X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2. Ya. 0 pangkat berapapun kali berapapun kan hasilnya 0. Berarti X, untuk X-nya 0, F-nya itu 0 nilai F-nya ya. Oke, kalau X-nya 1, masukkan lagi min 2 kali X pangkat 3 tambah 3 kali X pangkat 2 ya. 1 dikali berapapun, pangkat berapapun ya, jadi tetap dirinya sendiri ya. Jadi 1 pangkat 3, 1 dikali min 2 ya tetap min 2. 1 pangkat 2, 1 dikali 3 ya tetap 3. Jadi min 2 tambah 3 itu 1. Nah, titik singular ya tidak ada titik singular ya. Titik singularnya selalu saya sampaikan tadi tidak ada. Kenapa? Karena turunannya ada. Ini turunannya ada, min 6x kuadrat tambah 6x ya. Berapapun nilai x dimasukkan pasti ada. Nah, sehingga kita peroleh dari minus 4 tadi nilainya ada ya. Minus 4, 0, 1 dan berapa tadi tuh ya. Jadi ini 1, ini 0, yang tadi
Nih 1 minus 4 ya, 1 minus 4, 1 minus 4, 0 dan 1. Berarti yang terbesar adalah 1, walaupun ada 2 ya, nilai satunya tetap sama, kita hitung yang terbesar adalah 1 dan yang terkecil adalah minus 4. Oke, sudah paham sampai di sini? Selanjutnya kita masuk di kemonotonan. Nah, ada yang disebut monoton naik. Jadi fungsi yang monoton naik itu kalau nilainya itu semakin ke kanan dia semakin besar ya. Jadi ini artinya yang di kiri lebih kecil daripada nilai yang di kanan ya. Jadi kalau X-nya lebih kecil, X di kiri lebih kecil dari X yang di kanan, maka fungsinya juga yang di kiri akan lebih kecil dari yang di kanan ya. Monoton turun itu kalau semakin ke kanan justru semakin turun ya. Sedangkan monoton tak turun ya, jadi bedakan ini monoton tapi tidak turun ya. Seperti apa itu nanti kita lihat. Ada juga monoton tidak naik. Jadi kalau monoton naik dia naik terus, kalau monoton turun dia turun terus kurvanya. Kalau monoton tak turun jadi dia bisa rata. Dia bisa rata dan naik, rata, naik, rata, naik. Yang penting tidak turun. Kalau monoton tak naik, dia bisa turun, rata, turun, rata, turun, rata. Yang penting tidak pernah naik. Ya, makanya di sini perbedaannya ada tanda sama dengan. Ya, kalau fungsi konstan, kalau dia dari kiri ke kanan, semua dia rata, sama, fungsinya sama. Ya, nilai fungsinya sama. Nah, ini gambarnya. Ini ke kanan itu naik terus, maka itu monoton naik. Kalau dia ke kanan dia turun, turun, turun terus, maka dia monoton turun. Dan kalau dia naik, naik, rata, tidak pernah turun, maka dia monoton tak turun. Jadi bedakan antara monoton naik dengan monoton tak turun. Ya. Kalau monoton tidak naik, dia turun, rata, terserah. Ini ada perpisahan, tidak apa-apa. Yang jelas dia tidak pernah naik, maka itu dinamakan monoton tak naik. Ya, kalau fungsi yang terakhir fungsi konstan, ya dia ini fungsi konstan ini di sini. Ya, dia rata. Ini namanya fungsi konstan, dia rata. Jadi ini fungsi konstan. Kalau dari kiri ke kanan dia rata terus garisnya, itu fungsi konstan. Oke, itu kemonotonan fungsi. Yang pertama, perhatikan kalau turunan pertama lebih besar dari 0 pada setiap nilai X pada fungsi tersebut, maka fungsi tersebut pasti berupa fungsi naik. Kalau turunan pertamanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi turun. Ya, kalau turunan pertamanya sama dengan 0, berarti dia adalah fungsi stasioner. Ya. Nah, kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, maka pasti dia cekung ke atas. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka pasti kurvanya berbentuk cekung ke bawah. Nah, kita lihat di sini hubungannya ya. Jadi kalau ini turunan pertamanya kurang dari 0, pasti dia fungsi turun. Kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka pasti dia fungsi naik. Ya. Kalau dia cekung, ini namanya cekung ke atas, lihat cekungannya itu menghadap ke atas, semua cekungannya ini ya, menghadap ke atas cekungannya, maka ini ya, turunan keduanya lebih besar dari 0, maka dia cekung ke atas. Cekung ke bawah itu dia begini. Ya, cekungnya itu ke bawah. Ini namanya cekung ke bawah. Turunan keduanya kurang dari 0. Ya. Nah, sekarang cara menggambar grafik fungsi. Tentukan daerah asal. Kalau menggambar grafik di kalkulus 1 sudah ya yang lalu, bagian terakhir materi kalkulus 1 ya, grafik fungsi. Nah, sekarang kita tidak perlu gambarkan sedetail di kalkulus 1. Kita cukup melihat cekungnya saja. Ya, dengan memperhatikan turunan pertama dan turunan keduanya.
karena kita masuk dalam aplikasi turunan ya. Oke. Tentukan daerah asal dan daerah nilai fungsi. Ya, ini cara menggambar grafik. Yang pertama tentukan domain dan range-nya, daerah nilainya. Untuk memberi visualisasi grafik fungsi yang lebih teliti, maka kita perlu memberikan informasi mengenai titik kritis, nilai fungsi di titik kritis, kemudian selang kemonotonannya, untuk diketahui dia monoton naik atau turun, kemudian arah kecekungan dari fungsi. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Gambar grafik fungsi X kuadrat kurang 6X tambah 9. Jadi yang pertama kita tentukan dulu titik-titik kritisnya. Ya, karena tidak ada yang pertama titik ujung interval, karena tidak ada ditentukan dari berapa sampai berapa, berarti intervalnya itu dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Ini titik ujung intervalnya. Ya, tidak ada batasnya. Yang kedua, titik stasioner, titik di mana turunan pertama sama dengan 0. Turunannya X kuadrat, 2X. Turunannya 6X, 6. Turunannya 9, 0. Tidak perlu ditulis. Berarti ini 2X kurang 6 sama dengan 0. Ya, turunan pertama sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan 2X sama dengan ini minus pindah ke kanan menjadi positif 6. Maka X-nya adalah 6, ini kali 2, pindah ke kanan menjadi bagi 2. 6 bagi 2, 3. Jadi stasiunnya itu di X sama dengan 3. Pada saat X sama dengan 3, fungsinya nilainya 0. Yang ketiga, titik singular. Ya, titik singular karena turunannya selalu ada, maka titik singularnya yang tidak ada. Kenapa turunannya selalu ada? Lihat nih. Ini turunannya 2 kali X kurang 6. Jadi X-nya selalu dikali berapapun pasti ada nilainya. Nah, yang kedua kita cek selang kemonotonannya. Jadi yang pertama tadi titik kritis sudah kita lihat bahwa titik kritisnya adalah di titik 3,0. X-nya 3, Fx-nya 0. 3,0. Nah, berikutnya selang kemonotonannya. Karena titik X-nya 3, ya, kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan garisnya, ya, jadi di sini minus tak berhingga sampai tak berhingga, stasiunnya itu di titik 3, ya. Jadi stasiunnya itu di sini. Misalnya di sini, ya. Jadi di situ adalah 3. Nah, berarti kita punya selang dari minus tak berhingga sampai 3, ya. Jadi dari minus tak berhingga sampai 3, ya, dari sini sampai sini dia naik atau turun. Dari 3 sampai tak berhingga dia naik atau turun, ya. Kita ambil yang lain. Nah, dari minus tak berhingga sampai 3 dia naik atau turun, dari 3 sampai tak berhingga dia naik atau turun. Kan itu stasionernya tadi kan di 3. Ini stasiun. Stasiun itu tempat ada orang naik, ada orang turun. Ya, jadi di sini kita mau lihat sebelum 3 dia naik atau turun. Setelah 3 dia naik atau turun. Ya, maka kita ambil sembarang angka yang sebelum 3 dan setelah 3. Untuk mengecek dia naik atau turun berarti tinggal kita masukkan angka tersebut ke turunan pertamanya. Ya. Jadi misal sebelum 3 dulu ya, untuk selang dari minus 3 sampai minus tak berhingga sampai 3. Kita pilih angka 0 yang kurang dari 3 kan. Di sini kan ada 2, 1, 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Pokoknya yang lebih kecil dari 3. Kita pilih angka 0. Masukkan ke turunan pertama. Tadi turunan pertamanya adalah 2X kurang 6. 2 kali X, X-nya 0. 2 kali 0, 0. Kurang 6, minus 6. Minus 6 itu kurang dari 0. Berarti di sini kita lihat bahwa turunan pertama kurang dari 0. Kalau turunan pertama kurang dari 0, berarti dia naik atau turun? Ya. Turunan pertama kurang dari 0, berarti dia turun. Jadi dari minus tak berhingga sampai 3, ya, grafiknya itu dia turun terus.
Ya, sampainya di 3. Nah, sekarang kita cek lagi yang lebih besar dari 3. Ya, 3 sampai tak berhingga. Pilih angka 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ini tadi turun ya. Kita pilih X-nya 4. Bisa 5, bisa 6, terserah. Nah, 4 ini kita masukkan lagi ke turunan tadi. Turunan pertamanya 2X kurang 6. Berarti 2 kali 4, 8. Dikurang 6, 2. 2 itu lebih besar dari 0. Kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0, berarti pada selang itu dia naik. Ingat, kalau kurang dari 0 dia turun. Kalau lebih besar dari 0 berarti dia naik. Maka dari 3 sampai tak berhingga, dia kurvanya naik. Dari sini kita bisa lihat, pertama turun, setelah 3 dia naik, ternyata dia membentuk kurva yang menghadap ke, dia cekung ke atas. Paham? Ya. Nah, bisa juga dicek dari turunan keduanya. Turunan pertama tadi 2X kurang 6. Turunan kedua, turunannya 2X, 2. Turunannya 6, 0. Ya, 2 kurang 0, 2. 2 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka pasti cekung ke atas. Ya, cekung ke atas. Paham sampai di sini? Oke. Jadi fungsinya itu cekung ke atas. Maka kalau kita mau gambarkan, ya, kalau gambar secara kasar tadi sudah kita lihat gambarnya itu dia berbentuk seperti ini. Nah, di mana titik stasionernya, titik berhentinya itu di titik 3. Nah, ini gambar kasarnya. Ya. Sebelum 3 dia fungsi turun, setelah 3 dia fungsi naik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gambarnya kalau dengan cara kalkulus 1 yang kemarin, ya. Nah, jadi caranya tinggal masukkan nilai-nilai X-nya, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, terserah mau angka berapa. Nah, tinggal hitung fx-nya. Kalau X-nya min 2 pangkat 2, 4. Dikurang 6 kali min 2, min 12. Ya, berarti 4 tambah 12 tambah 9. Oh, 25. Masukkan lagi X-nya min 1 pangkat 2 kurang 6 kali min 1 tambah 9. Dapatnya 16. Begitu seterusnya. Kalau sudah didapat ini namanya pasangan titik berurutan, ya, maka tinggal diurutkan. Nih, min 2 pasangan 25, min 1 pasangan 16, 0 pasangan 9, 1 pasangan 4, 2 pasangan 1, dan seterusnya. Tinggal dihubungkan titik-titiknya. Nah, ternyata sama. Stasiunnya itu di 3. Stasiun itu tempat berubahnya dari turun ke naik atau naik ke turun. Di 3, kemudian dia cekung ke atas. Ya, itu cara menggambar grafiknya. Oke, sekarang kita lihat contoh keempat untuk aplikasi turunan. Sebuah tangga panjangnya 5 meter, bersandar pada dinding tegak dan ujung bawahnya terletak pada lantai datar. Jika pada saat ujung atas tangga berada 4 meter di atas lantai, kecepatan meluncurnya adalah 3 meter per detik. Tentukan kecepatan meluncur ujung tangga di lantai pada saat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Y kita misalkan sebagai jarak ujung tangga bagian atas ke lantai. X itu jarak ujung tangga bagian bawah ke dinding. Ya, jadi kalau kita gambarkan ini ada dinding, ya, ini tangganya, ini tangga, ini dinding, kemudian ini tangga, ya. Y itu ujung atas tangga ke lantai, berarti di sini Y. Kemudian ini ya, Y jaraknya. Kemudian X itu ujung bawah tangga ke dinding. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, nah yang ini X.
Jadi ingat kalau turunan ada, kalau jarak, kalau Y itu dan X di sini adalah jaraknya. Y dan X itu jarak, ya. Nah, kecepatan itu jarak dibagi waktu. Ya. Jadi kalau jaraknya Y dibagi waktu, waktu itu simbolkan T. Maka DY per DT itu kalau kecepatan tangga turun ke bawah. Nih, sepanjang Y. Kalau DX per DT berarti itu kecepatan ini tangga meluncur di lantai. Ya, karena X itu di lantai. Berarti DX per DT. Tadi disampaikan bahwa DX per DT pada saat Y-nya 4 meter. Jadi di sini nilai Y-nya Y sama dengan 4 meter. Ya, jadi ini jaraknya ini Y-nya 4 meter. Dihitung berapa DX per DT. Ya. Nah, diketahui ya, jadi ini DX per DT ini dibawa. Nah, diketahui DY per DT-nya ya, DY per DT-nya minus 3 meter per sekon atau meter per detik. Ya. Kenapa minus? Kenapa minus? Karena dia jatuh ke bawah, benda jatuh ke bawah, turun ke bawah. Ya. Jadi kalau bendanya jatuh ke bawah, ada kecepatan gravitasi. Jadi ini berhubungan dengan pelajaran fisika ya, di waktu kalian berada di sekolah menengah. Jadi kalau jatuh ke bawah, dia ada tanda minus. Kalau tidak jatuh, jalan biasa saja, ya, itu tidak perlu diberikan tanda minus. Ya, jadi ingat, tadi soalnya cuma menyampaikan bahwa kecepatan meluncur tangga dari atas tembok ke lantai itu 3 meter per sekon. Jadi dia situ positif. Tapi pada saat kita mau menghitungnya, maka DY per DT itu kita kasihkan tanda minus. Kenapa? Karena dia jatuh ke bawah. Ya, jadi ini tanda negatif menyatakan arah ujung tangga meluncur ke bawah. Ya, paham sampai sini? Jadi dipahami dulu soalnya ya. Oke. Jadi ini tadi gambarnya. Panjang tangga itu 5 meter. Ya, ini 4 meter. Ini X, DX per DT. Ya, DY per DT di sini 3 meter per sekon. Ya. Nah, karena panjang tangga 5 meter, maka di sini ada berlaku rumus Pitagoras. Sisi datar kuadrat tambah sisi tegak kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat, itu sama dengan 5 kuadrat, sisi miring kuadrat. Ya, 5 kuadrat itu 25. Jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, karena Y-nya diketahui 4 meter, maka X kuadrat tambah Y-nya 4 kuadrat sama dengan 25. 4 kuadrat itu 16. 25 dikurang 16, 9. X kuadrat sama dengan 9. Maka kalau X saja berarti akar 9. Akar 9 itu 3 meter. Jadi X-nya 3, Y-nya 4. Sudah diketahui. Nah, sekarang tadi kita lihat rumusnya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ya. Oke, jadi tadi kita sudah tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ya, jadi ini tadi, maka kita turunkan semuanya terhadap T. Bukan lagi D terhadap X ya. Ini terhadap T. Kenapa? Karena jarak dibagi waktu. Waktu itu T. Ya, itu untuk mencari kecepatan. Jadi D per DT dari X kuadrat tambah D per DT dari Y kuadrat sama dengan D per DT dari 25. Jadi turunkan semua ini, itu turunan fungsi implisit kemarin ya. Ingat kembali. Turunkan semuanya ini terhadap D per DT, terhadap T. Turunannya X kuadrat, 2X.
Huruf apa ini? X. Berarti dx per dt nih. 2x dx per dt. Tambah. Turunannya y kuadrat. 2y. Huruf apa? Huruf y. Berarti dy per dt. Sama dengan turunannya 25. 0. Tidak perlu dikali berapapun pasti 0. Ya. Tadi diketahui X-nya 3, Y-nya 4, kemudian dy per dt-nya minus 3. Nah, tinggal dimasukkan semuanya ke dalam sini. 2 kali X-nya 3. Ya. Dx per dt tambah 2 kali Y-nya tadi 4. Ini ya. Y-nya 4, X-nya 3. Ya. Dikali dy per dt. Dy per dt adalah minus 3. Ya, sama dengan 0. Nih. Jadi masukkan semua dalam sini. 2 kali 3, 6. Berarti 6 dx per dt ditambah 2 kali 4, 8 kali min 3 min 24 tambah ketemu kurang minus 24. Jadi nanti di sini 6 kali dx per dt dikurang 8 kali 3, 24 sama dengan 0. Kan begitu. Ya. 6 kali dx per dt kurang 24 sama dengan 0. Ini sama saja dengan dx 6 kali dx per dt sama dengan ini minus 24 pindah ke kanan menjadi positif 24. Berarti kita dapatkan dx per dt ini kali pindah ke kanan menjadi bagi. 24 bagi 6 yaitu 4 meter per sekon. Nih, inilah kecepatan meluncur ujung tangga di lantai. Ya, paham sampai di sini? Oke, contoh yang kelima. Sebuah mobil patroli bergerak ke arah timur. Ya, kalau kita menggambarkan itu ya, di atas sini utara, di bawah sini selatan. Nah, ya, jadi di sini utara. Kalau menggambar pada peta itu selalu yang di atas itu utara, yang di bawah sini adalah selatan. Di sini timur. Di sini barat. Ya. Utara, selatan, timur, barat. Sebuah mobil patroli bergerak ke arah timur. Jadi dia jalan ke kanan sana. Kecepatannya 120 km per jam. Dia melintas pos penjagaan pada pukul 6 pagi. 15 menit kemudian, sebuah mobil ambulans bergerak ke arah selatan. Ya, jadi misalnya di sini posnya satu bergerak ke timur, satu bergerak ke selatan. Jadi dia segitiga siku-siku ya. Jadi nanti berlaku juga Pitagoras. Melintasi pos penjagaan dengan kecepatan 100 km per jam. Ini 120 km per jam, ini 100 ya. Di sini mobil patroli polisi, di sini mobil ambulans. Tentukan laju perpisahan kecepatan bertambahnya jarak dari kedua mobil tersebut. Jadi perhatikan kalau satu jalan ke sana, satu jalan ke bawah sini, semakin jalan semakin bertambah jauh perbedaan antara kedua mobil tersebut. Kan begitu ya. Jadi awalnya mungkin perbedaannya seperti ini jaraknya. Tambah jauh jalan lagi, tambah jauh lagi jalan, tambah jauh lagi jalan, tambah jauh. Nah, jadi berubah-ubah kan? Nah, ini yang ditanyakan. Tentukan kecepatan, laju itu artinya kecepatan. Tentukan laju perpisahan atau kecepatan bertambah-tambah terus ini jarak semakin berpisah, semakin bertambah jarak antara kedua mobil, baik itu mobil patroli maupun mobil ambulans. Kalau pukul 8.15. Mobil patroli berangkat jam 6, mobil ambulans 15 menit kemudian, berarti 6.15. Jadi perhatikan perbedaan waktunya di situ ya. Nah, ini dia ya. Mobil patroli bergerak ke arah timur. Mobil ambulans bergerak ke arah selatan. Ya.
Jadi mobil patroli, ya kalau patroli kita kasih nama X kilometer, ya. Kalau mobil ambulans kita beri nama Y kilometer. Ini perbedaannya. Kita kasih nama S. Ini laju ini jarak perpisahan antara kedua mobil, ya. Oke. Pada pukul 6.15, jadi mobil patroli kan sudah berjalan nih dari jam 6. Ya. Sampainya jam 6.15. Nah, sudah berapa kilo yang dia lalui? Berarti sudah berjalan 15 menit atau seperempat jam. Ya, jadi ingat 15 menit itu sama saja dengan seperempat jam. 15 bagi 60, ya. Seperempat jam. Jadi jarak mobil patroli pada pukul 6.15, ya, dia sudah seperempat jam, maka jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Tadi kecepatan itu jarak dibagi waktu, ya. Jadi kecepatannya mobil patroli 120 km per jam. Waktu yang ditempuh sudah seperempat jam, berarti dia sudah berjalan 30 km, sedangkan mobil ambulans baru mau berangkat, baru mau start. Jadi pada pukul 6.15 jarak antara kedua mobil adalah 30 kilo. Nah, semakin berjalan waktu, nah tambah jauh lagi. Nah, pertanyaannya pada pukul 8.15 sudah berapa kilometer jarak perbedaannya? Ya. Oke. Diketahui dx per dt ini tadi x-nya itu mobil patroli, berarti dx per dt-nya itu adalah 120 km per jam. Ini tadi dx per dt sama dengan 120 km per jam. Sedangkan dy per dt berapa? dy per dt sama dengan 100 km per jam atau minus 100 km per jam. Ini y-nya. Ya. Nah, jangan sampai ada yang menjawab minus 100, Bu, karena dia turun ke bawah. Tidak, ya. Ini tidak turun ke bawah, gambarnya saja yang seolah-olah turun, tapi ini adalah dia berjalan ke arah selatan. Sama kalau misalnya Ibu bilang, coba kamu berjalan ke arah selatan. Tidak mungkin ke arah selatan itu kamu bor tanahnya baru turun ke bawah. Tidak. Jalan saja rata ke arah selatan, ya. Cuma pada gambar, kalau kita gambar seolah-olah dia ke bawah, ya. Tapi kalau kertasnya kamu angkat rata, maka kamu akan lihat dia jalan lurus ke arah selatan, dia tidak turun, ya, dia tidak jatuh di sini, jadi tidak perlu dikasih tanda minus 100, tapi dia tetap positif 100 km per jam, karena dia tidak jatuh, kecuali kalau mobilnya sebuah mobil jatuh ke jurang, nah itu baru kecepatannya menjadi negatif, paham? Ya, jadi sekarang kita mau hitung jaraknya. Kalau sudah pukul 8.15 itu mobil patroli sudah berapa kilo dan mobil ambulans sudah berapa kilo. Ya, rumusnya kan jarak dikali jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi dari jam 6.15 ke jam 8.15 berarti ada 2 jam. 2 jam 120 dikali 2 jam 240. Berarti ini sudah 240 km, ditambah 30 km tadi. Kenapa ditambah? Karena kan dia dari 06 sampai 06.15 kan. Jadi ini 240 km. Ingat ya, dari mana dapat 240? Karena dari jam 6 ke jam 8.15. 120 dikali 2 jam. 240 tambah 30, berarti totalnya jaraknya di sini adalah 270 km. Nah, sekarang kalau di sini, ya,
dari jam 6.15 sampai ke 8.15, 2 jam. Berarti setelah 2 jam dia 2 kali 100. Berarti dia di sini sudah 200 kilometer. Ya, paham? Oke, jadi lihat 240 dengan 200. Kalau kita gabungkan rumusnya, ya, ini rumus Pythagoras, S kuadrat itu sama dengan ini kuadrat, mobil patroli kuadrat, jarak mobil patroli, ditambah jarak mobil ambulans kuadrat. Tadi 240 tambah 30, 270 kuadrat, ditambah ini tadi 200 kuadrat. Ya, jadi 270 kuadrat tambah 200 kuadrat itu adalah, hitung ya, nanti setelah itu diakarkan, itulah nilai S-nya. Ya. Ya, jadi 30 tambah 240, 270 kuadrat, tambah 200 kuadrat. 270 itu 70 kuadratkan itu 72.900. 200 pangkat 2 itu 40.000. Jadi kalau dijumlahkan totalnya 112.900. Diakarkan dapatnya adalah 336,006 km. Itu S-nya. Yang ditanya bukan S-nya, tapi yang ditanyakan adalah kecepatan perubahan jaraknya. Ya. Jadi kita masukkan rumusnya yang ini. Ya. Nih. S kuadrat sama dengan, ya, S kuadrat tadi sama dengan 2 ya, jadi ini ya, 30 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan S kuadrat. Kan gitu ya. Nah, maka perhatikan rumusnya. Ya. S kuadrat sama dengan 30 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Semuanya diturunkan terhadap T. Berarti D per DT dari S kuadrat, D per DT dari 30 tambah X kuadrat, D per DT dari Y kuadrat. Ya, jadi turunannya ini semua. Turunannya S kuadrat 2S. Huruf S per DT, DS per DT. Sama dengan turunannya ini 2 kali 30 tambah X nih. 2 kali 30 tambah X, hurufnya huruf X, berarti dx per dt. Ditambah turunannya Y kuadrat, 2Y, huruf Y berarti dy per dt. Nah, tinggal dimasukkan tadi, sudah ada nilai-nilai S-nya, yang dicari adalah dx per dt-nya. Ya. X-nya 240, Y-nya 200, ya. dx per dt-nya 120 km per jam, dy per dt-nya 100 km per jam. Nah, setelah dihitung semuanya, ini bisa kita bagi 2 semua supaya lebih mudah menghitungnya. Ini bagi 2 habis, ya. Maka kita peroleh 270 kali 120 tambah 200 kali 120.000, totalnya adalah 52.400. 52.400 dibagi ini kan kali. Berarti dx per dt-nya itu pindah dibagi. 52.400 bagi 336. Ini dapatnya. Ya. Jadi laju perpisahan kedua mobil tersebut pada pukul 8.15 adalah 155,95 km per jam. Paham sampai di sini? Oke, ini contoh yang ke-6. Ada selai karton berbentuk bujur sangkar. Luasnya 81 cm persegi dan pada keempat ujung karton tersebut digunting bujur sangkar. Ya. Ukurannya sama. Selanjutnya karton tersebut dilipat ke atas sehingga diperoleh sebuah kotak tanpa tutup. Tentukan volume dos paling besar yang dapat dibuat dari karton tersebut. Ya. Jadi perhatikan, pertama ini karton. Ya, karena dia berbentuk persegi, luasnya 81, berarti
panjang dan lebarnya atau sisi-sisinya itu kan sama panjang, yaitu 9 cm. Panjang, lebarnya juga 9 cm. Kemudian ujung-ujungnya itu, ya ujung-ujung sininya digunting sebanyak X. Jadi ini tidak ditahu ya berapa, kita simbolkan saja X. Sini sebanyak X, sini sebanyak X, sini sebanyak X, sini sebanyak X, digunting semua. Jadi di sini 1X, di sini lagi 1X digunting, maka yang awalnya panjangnya totalnya 9 cm, awalnya panjangnya ini 9 cm, dikurangi 1X, dikurangi lagi 1X, berarti dia tinggal 9 kurang 2X. Ya, jadi panjangnya ini khusus yang di sini saja. Ya, jadi dia khusus yang ini saja. Khusus yang ini. Ya, khusus yang ini panjangnya 9 kurang 2X. Begitu juga dengan yang ini. Awalnya panjangnya dari ujung sini ke ujung sini adalah 9 cm. Dipotong Ki sebanyak 1X, di sini juga sebanyak 1X, maka panjangnya tinggal 9 kurang 2X. Jadi dia seperti ini. Setelah digunting kiri kanannya 4 sudutnya, maka dia seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah potongan ini, ya, potongan ini dilipat naik ke atas. Maka terbentuklah sebuah kotak tanpa tutup. Nah, kotak tanpa tutup itu panjangnya 9 kurang 2X, lebarnya juga 9 kurang 2X, dan tingginya sebanyak X. Nah, pertanyaannya berapa volume maksimumnya? Ya. Nah, panjangnya 9 kurang 2X, lebarnya juga, tingginya X. Maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. 9 kurang 2X kali 9 kurang 2X kali X. Nah, kali masuk ini ya. 9 kali 9, 81. 9 kali min 2X, min 18X. 2X kali 9, min 18X. Min 2X kali min 2X, min kali min positif. 4X pangkat 2. Kemudian dikali X. Kali X semuanya. Maka kita lihat ya, min 18 kurang 18, min 36. Min 36X dikali 1X lagi berarti 36X kuadrat. Ini 4X kuadrat dikali X berarti 4X pangkat 3. Jadi dikasih rapi ya. Mulai dari yang pangkat 3 ditaruh di depan. 81 dikali X berarti paling belakang dia 81X. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ya. Nah ini volumenya. Nah, untuk menghitung volume maksimumnya, maka kita perlu cari titik-titik kritisnya. Titik kritis yang pertama, titik ujung interval. Intervalnya itu adalah kertas itu panjangnya itu minimal 0 cm, sampainya 9/2 cm. Kenapa 9/2? Karena digunting kiri dan kanan. Ya, jadi perhatikan di sini. Kalau ada selembar kertas, ya, nah kiri dan kanan digunting. Dari kiri digunting, ya, untuk ininya ya, panjang ininya, guntingannya ini digunting, di kanan juga digunting. Nah, titik pertemuan guntingannya itu, jadi mulai dari 0, tidak ada sama sekali digunting, 0 cm, digunting terus sampainya bertemu di titik tengah-tengahnya di sini, itu 9 cm dibagi 2. Ya, jadi 9/2 cm. Paham di sini? Jadi, titik ujung intervalnya adalah mulai dari 0 cm yang digunting sampainya 4,5 cm. 9 dibagi 2. Ya, jadi itu 2 titik ujung interval. Nah, masukkan di dalam rumus volume yang tadi nih. Volume saat X-nya 0. 4 kali 0 pangkat 3 kurang 36 kali 0 pangkat 2 tambah 81 kali 0. Semuanya 0. Masukkan X yang kedua, 4,5 cm. 4 kali 4,5 pangkat 3 kurang 36 kali 4,5 pangkat 2 tambah 81 kali 4,5. Nih, 9/2 itu 4,5. Nah, jumlahkan semua hasilnya pasti 0. Ya. Titik yang kedua adalah titik stasioner. Turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, turunannya 4X pangkat 3, 12X kuadrat. Turunannya 36X kuadrat,
72X. Turunannya 81, 81. Ya, jadi ini 12X kuadrat kurang 72X tambah 81 sampai dengan 0. Nah, dikecilkan ini semua, berarti kita dapat difaktorkan ya. Jadi saya tidak ajar lagi pemfaktoran ini di kelas sekolah menengah ya. Jadi bisa semuanya dibagi 3, berarti 3 kali 4X kuadrat kurang 24X tambah 27. 3 kali 4, 12. 3 kali 24, 72. 3 kali 27, 81 ya. Nah, 4X kuadrat itu 2X kali 2X. 27 itu min 3 kali min 9, positif 27. Min 3 kali 2X, min 6X. 2X kali min 9, min 18X. Min 16, min 6 tambah min 18, min 24X. Itu memfaktorkan. Jadi dari sini kita dapat 2X kurang 3 sama dengan 0 atau 2X kurang 9 sama dengan 0. Ya, jadi perhatikan. Ya, yang dari sini 2X kurang 3 sama dengan 0 atau ya 2X kurang 9 yang sama dengan 0. Ya. Jadi di sini 2X sama dengan 3. 2X sama dengan positif 3. Ya. Nah, 2X-nya tetap kiri, minus 3-nya pindah kanan menjadi positif 3. Atau ini 2X-nya tetap di kiri, min 9-nya pindah ke kanan menjadi positif 9. Jadi X-nya sama dengan 3 dibagi 2. Kalau di sini X-nya sama dengan 9 dibagi 2. Nah, untuk X 9 per 2 kan sudah tadi ini. V 9 per 2 adalah 0. Nah, sekarang tinggal cari untuk X sama dengan 3 per 2. Berapa nilai V-nya? V 3 per 2 atau V 1,5 adalah 4 kali 1,5 pangkat 3 dikurang 36 kali 1,5 pangkat 2 tambah 81 kali 1,5. 3 per 2 itu 1,5 ya. Nanti dapat hasilnya 54. Titik singularnya tidak ada. Maka berapakah volume maksimumnya? Antara 0, 0, dan 54. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 54 cm kubik. Paham sampai di sini? Oke. Tugas yang kedua. Ya, tentukan titik-titik kritisnya. Ya. Ini sudah ada intervalnya dari 0 sampai 3, min 2 sampai 1, min 2 sampai 1. Ini dari min 3 per 2 sampai 3. Soal yang kedua. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang akan dipagari dengan kawat berduri. Pada salah satu pojok kebun terdapat tembok siku-siku sepanjang 4 meter dan 2 meter. Ya. Jadi kalau coba digambarkan, maka dia seperti ini. Sebuah tembok berbentuk persegi panjang. Ya. Kemudian salah satu pojoknya ada tembok siku-siku. Misal di pojok sini. Misal di pojok sini. Ya, panjangnya 4 meter dan 2 meter. Ya, berarti panjangnya itu minimal 4 meter karena sudah ada mimami dan lebarnya minimal 2 meter. Jadi kalau ditanya nilai minimumnya panjang 4 meter, lebar 2 meter. Jadi bagian ini tidak perlu dipasangkan kawat, pagar kawat. Ya, jadi yang mau dipasangkan pagar kawat itu yang tidak ada. Ya, jadi ini misalnya kawatnya ini. Ya, ini yang mau dipasangkan pagar kawat. Ya, ini. Ini yang mau dipasangkan pagar kawat. Nah, tentukan luas maksimum kebun yang dapat dipagari oleh 30 meter pagar kawat. 30 meter pagar kawat. Jadi pagar kawatnya itu 30 meter panjangnya.
Kalau mau dikelilingi itu kan berarti keliling itu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar atau 2 kali P tambah L. 2 kali P tambah L maksimum 30. Oke, dikerja dulu. Coba-coba dikerja. Ada waktunya 1 minggu untuk dikumpul ya. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa. Sehat selalu semuanya.